Alhamdulillah ya. Perkenalkan saya Nanang Narlianta ya. Saya guru di SMA Negeri 1 Mongkalong di Kabupaten Belitung. Saya ada di antara Bapak Ibu, bukan berarti saya lebih dari Bapak Ibu ya. Karena ini sistemnya andragogi. Nanti kita akan banyak sharing ya, banyak bercerita. Apalagi Bapak Ibu sudah di golongan madya, saya yakin pengalaman dari Bapak Ibu itu jauh lebih banyak gitu ya, dan mungkin lebih berarti jika pengalaman Bapak Ibu ini akan di-sharingkan dengan kita semuanya gitu ya. Yang kita evaluasi, yang akan kita buat instrumennya itu adalah instruksi pembelajaran. Jadi tidak ada lagi nanti yang bikin kisi-kisi soal ya. Jadi yang dibuat nanti adalah instruksi pembelajaran. Nah, dari tadi kita sudah ngomong tentang instruksi pembelajaran. Instruksi pembelajaran. Apa sih instruksi pembelajaran itu sebenarnya? Baiklah, dari Enam Terbali mengenai instruksi pembelajaran itu adalah petunjuk atau arahan yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk membimbing mereka dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu mungkin. Makasih. Tepuk tangan dong. Ada lagi yang mau berbagi instruksi pembelajaran, menambahkan yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran Bapak Ibu. Itu menurut Ray Gulit sama Cerman ya. Jadi menurut para ahli, sekali lagi instruksi pembelajaran itu adalah tindakan yang disengaja yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran. Jadi untuk memfasilitasi pembelajaran, ingat memfasilitasi itu beda dengan mentoring gitu ya, beda dengan trainingnya. Nah, seperti apa sih instruksi pembelajaran yang efektif? Ini kata kuncinya di pembelajaran yang instruksi pembelajaran yang efektif. Nah, instruksi pembelajaran yang efektif itu kita akan membahas konsepnya. Jadi di sini kita akan banyak materi ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita bekerja di aksi nanti kita akan banyak materi. Yang pertama, 7 kriteria instruksi pembelajaran yang efektif. Nah, tadi Bapak Ibu sudah mencoba menganalisis video. Saya tadi sempat membaca-baca bagian mana yang sudah baik. Saya bacakan salah satunya gitu ya. Instruksi pembelajaran sudah cukup jelas dan terperinci. Nah, ini cocok dengan yang nomor 1 kan. Berarti Bapak Ibu sudah memiliki basic knowledge tentang kriteria instruksi yang efektif gitu ya. Kemudian ada instruksinya sudah sistematis, baik cara, urutan maupun referensi media yang dipahami. Ya, itu juga masuk ke dalam kejelasan terstruktur gitu ya, mudah dipahami. Kemudian ada lagi instruksi pembelajaran dilaksanakan sudah runut juga ya. Nah Bapak Ibu, jadi kita akan kupas satu persatu. Ada 7 kriteria pembelajaran yang efektif. Yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Ini konsepnya bagaimana ini? Kadang kita sering merasa ada instruksi yang kita berikan itu kadang ambigu gitu ya. Terus menggunakan bahasa yang jelas. Boleh nggak kalau menggunakan bahasa daerah? Boleh tidak? Boleh nggak? Ayo boleh berpendapat dan dijawab. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saraswati, bukan 008. Saya dari SMP Negeri 1 Kelapa. Saya berpendapat instruksinya itu dalam bahasa Indonesia, karena bisa saja kayak sekolah kami walaupun di kecamatan, tapi siswanya itu adalah campuran, kulturnya berbeda-beda. Ada yang memang bisa bahasa Bangkanya atau yang lainnya, tapi kan yang dipakai lebih baik bahasa Indonesia, bahasa yang baku. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih.
Ada lagi yang berbeda pendapat? Boleh nggak ketika kita memberikan instruksi kita menggunakan bahasa daerahnya yang penting? Iya, saya Ibu Reni dari Muda Barat. Kalau saya, menurut saya, karena kultur budaya sekolah kami itu kan memang hampir 99% itu siswanya adalah siswa yang menggunakan bahasa kampung plek ketimpuk. Saya sendiri karena saya orang pendatang, waktu baru juga nggak ngerti bahasa mereka. Jadi kalau di dalam kelas, saya memberikan dalam 2 bahasa, 3 bahasa malah. Kalau saya bahasa Inggris ya. Ya, jadi pertama saya kasihkan instruksinya dalam bahasa Inggris dulu, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, baru masuk ke bahasa daerahnya. Yang siswa, maka kita perlu menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu boleh gitu ya. Jadi yang pertama bahasa yang jelas, kemudian terstruktur gitu ya. Jadi betul tadi sudah ada runut sistematis gitu ya. Silakan Bu di elaborasi yang seperti apa instruksi pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik. Sesuai kebutuhan peserta didik di sini maksudnya pembelajaran yang berdiferensiasi menurut gaya belajar mereka. Mungkin bisa dikelompokkan untuk kelompok visual mereka seperti apa pembelajaran yang diberi dengan media pembelajaran melalui ini OHP ya, yang fokus layar. Kedua bisa melalui auditory. Yang ketiga bisa melalui kinestetik. Ya. Ya, terima kasih Ibu siapa? Oh Ibu Yesi. Tepuk tangan dong buat Bu Yesi, betul ya. Jadi ini instruksi kita itu cocok nggak dengan kebutuhan peserta didik kita? Ketika peserta didik kita itu visual, ternyata kita memberikan instruksinya adalah instruksi untuk yang kinestetik gitu ya. Tetapi ketika kita di kelas, itu kan kelas kita kan karakteristiknya berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau bisa semuanya kebutuhan peserta didik diakomodir melalui instruksi yang kita berikan. Kemudian kita ke kriteria yang ketiga, menantang peserta didik untuk berpikir kritis. Contohnya dengan apa? Tadi kita sudah melakukan sebenarnya. Dengan cara apa Bapak Ibu ketika kita akan menantang peserta didik dengan berpikir kritis? Betul. Seperti apa Ibu contohnya? Contoh instruksi yang menantang peserta didik berpikir kritis dengan pertanyaan pemantik. Yuk Bu. Kenalkan dulu Bu. Nama saya Pipin Rositasari, saya dari SMP Negeri 9 Pangkal Pinang. Ya, Bu. Pertanyaan pemantik itu yang seperti tadi, jadi pertanyaan itu jawabannya itu masih terbuka dulu, jadi masih luas, nanti baru mengkerucut ketika pada saat pembelajaran gitu. Pokoknya kayak brainstorming gitu ya. Nah, jadi pertanyaan pembuka, nanti jawaban siswa itu apa saja. Kalau saya biasanya seperti itu, saya tuliskan di papan tulis gitu. Ibu mata pelajaran apa Ibu? Saya pelajaran IPA. Contohnya apa pertanyaan pemantik? Golongan dasar. Diagnostik. Iya, Ya, misalnya gimana? Kalau di PJOK saya tidak menggunakan pertanyaan, tapi membedakan antara 2 kegiatan video dalam pembelajaran. Misalnya sama-sama kegiatan simak artistik. Menjadikan dasar atau basicnya sebelum kita memberikan instruksi secara terstruktur apa aja yang akan dilakukan oleh peserta didik itu berorientasi kepada tujuan pembelajaran. Kemudian nomor 5, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, ini seperti apa? Ayo siapa yang mau berdiskusi? Terlibat aktif dalam kelompok. Misalnya apa? Nah, ini kan ada beberapa model yang Bu Yeni, monggo silahkan. Bu Yesi. Oh Bu Yesi kok Bu Yeni ya? Ada di antara sekolah Bapak Ibu yang sekolah inklusif? Hampir semua sekolah. Tapi ada nggak yang muridnya atau peserta didiknya berkebutuhan khusus bisa sharing karena ini berkaitan dengan inklusif? Ada? Mangga silakan siapa yang mau berbagi? Ya silakan Bu. Seperti apa gitu ya?
instruksi yang diberikan untuk anak yang di kelasnya inklusif itu ada berkebutuhan khusus. Nah kan mungkin jelas berbeda gitu kan. Nah silakan Bu dielaborasi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Adina dari SMP Negeri Jualan Pangkal Pinang. Berbagi cerita, kami kebetulan saya bertiga ada di sini. Kami punya kami asalnya bukan sekolah inklusif yang ditunjuk, tapi dengan kurikulum yang sekarang semua sekolah itu wajib menerima karena dasarnya adalah semua anak harus mendapatkan kesempatan untuk belajar yang sama. Jadi kita di sekolah punya beberapa dari yang agak lincah sampai yang agak pendiam. Bahkan ketika masuk kami tidak menyadari karena kita tahu ketika pendaftaran tidak ada syarat yang khusus dan orang tuanya tidak menjelaskan. Hanya saja di awal setelah mengalami 2 hari ini ya, kriteria instruksi pembelajaran yang efektif itu ada 7. Ini selalu diingat-ingat Bapak Ibu ya. Nah, ada menggunakan bahasa yang jelas, terstruktur atau sistematis, mudah dimengerti, kemudian sesuai dengan kebutuhan peserta didik enggak instruksinya, kemudian menantang enggak peserta didik berpikir kritis dari instruksi yang diberikan tersebut, berorientasi kepada tujuan pembelajaran tidak, sampai dengan nomor 7 mendorong keterampilan peserta didik. Ini baru yang pertama, konsep dasar. 7 konsep dasar instruksi pembelajaran yang efektif. Kita ke yang kedua. Kalau tadi 7, sekarang 5. Ya, 5 prinsip bukan pembelajaran yang efektif ya, instruksi pembelajaran yang efektif. Ya, prinsip instruksi pembelajaran yang efektif. Jadi ada 5 prinsipnya. Yang pertama adalah mendorong interaksi guru dan peserta didik. Otomatis kalau kita memberikan instruksi peserta didik, kita memerlukan respon dari peserta didik tidak? Iya, pasti peserta didik kita akan merespon. Dengan adanya stimulus dan respon tersebut, maka akan mendorong yang namanya interaksi antara guru dengan peserta didik Bapak Ibu. Ada yang mau sharing cerita bagaimana interaksinya, membangun interaksi dengan peserta didik? Ada? Yuk, Bapak Ibu kita sharing membangun interaksi, ngeblendnya dengan murid seperti apa gitu ya? Atau kliknya seperti apa? Silakan Bapak Ibu, atau harus saya tunjuk ini? Kalau ditunjuk, Sari dari SMP 3 Kabupaten Barat. Saya ingin sedikit sharing lah untuk interaksi antara guru dengan peserta didik. Terus terang selama 20 tahun saya mengajar, saya sudah mengamati dan saya sudah sekarang baru kira-kira 5 tahun ini saya mengamati. Ternyata kalau pembelajarannya itu peserta didik kita jadikan seperti Tuhan, itu anak-anak itu sampai detail dia mau bertanya. Itu selama ini kan awal-awal itu saya membangun seperti ya mensatukan kita guru lah. Mungkin lama justru siswanya tegang gitu kan, takut apa yang ditanya akhirnya tidak terjawab dengan jelas. Tapi semakin lama kita kenali, semakin dekat dengan siswa, mereka berani bertanya. Begitu kita tanya, mereka berani jawab. Kita kondisikan kelas dulu supaya kelas itu bagaimana supaya nyaman. Pertama kita buat kesepakatan kelas dulu tadi. Kemudian kita lebih membaur dengan siswa, sehingga siswa itu apa yang dia dapat dari lingkungannya, lakukan itu kadang-kadang ditanyakan. Jadi kita seperti tempat curhatnya, sehingga saat belajar berlangsung itu dia berani bertanya. Dari hal kecil apapun sampai mungkin masalah yang pribadi pun dia berani untuk bertanya. Teman dengan muridnya batasnya seperti apa? Harus sesuai dengan topik. Oh gitu. Sekarang ini harus kalau topiknya ini pertanyaannya tentang topik. Oh gitu. Oke. Terima kasih Ibu Diana. Tepuk tangan dong buat untuk Ibu Diana. Kemudian mengembangkan kerjasama antar berkolaborasi,
bekerja sama berkaitan dengan model pembelajaran tadi ya. Jadi prinsip sama konsep dasar hampir sama, mengembangkan kerjasama dengan sesama muridnya. Nah, dalam hal ini aktif untuk mengembangkan kerjasama berarti apa kira-kira model pembelajarannya? Banyak sekali ya, diskusi kelompok, problem based learning, project based learning, banyak sekali itu yang mengembangkan kerjasama. Aktif itu menurut versi Bapak Ibu yang bagaimana? Tentu antar mata pelajaran kan berbeda ya. Saya nanya ke Pak Guru olahraga, pembelajaran yang aktif di olahraga yang seperti apa? Harus gerak terus atau bagaimana Pak? Kognitifnya. Jadi setelah kognisi dapat baru praktik. Nah, salah satu pemicu ya anak-anak senang dengan video pembelajaran di olahraga. Contoh di atletik, bermacam-macam kegiatan yang kita tampilkan. Dari situlah nanti pemicu untuk kegiatan. Oh, ini ya Pak, senang akhirnya dia bisa gambaran melakukan kegiatan gerak ini, langkahnya ini seperti pada video tersebut. Tanpa ada contoh itu mungkin anak-anak juga akan bingung kalau cuma dengan alat peraga teman atau ya. Terjadi di dalam sekolah. Nah, karena mengingat ada satu materi saya, materi pelajaran yaitu akikah dan kurban. Kalau saya mau menunggu setiap Idul Adha baru memperlihatkan anak ya. Nah, jadi ketika saya memberikan mungkin pada saat itu materi kurbannya di bulan-bulan selain bulan haji. Luar biasa perintahnya, amati gitu ya Bu ya. Nanti ketika kurban itu amati apakah rukun-rukunnya ada apa sih penyembelihan kurbannya gitu ya, terus diceritakan. Bagus. Berikutnya yang keempat, yang ketiga masih ada yang mau sharing bercerita pembelajaran aktif versi Ibu, Bapak seperti apa? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusli dari SMP Negeri 5 Tokwali, mengampu mata pelajaran IPS. Jadi kita tahu bahwa pelajaran IPS itu bersifat dinamis. Jadi yang paling saya sering lakukan mungkin di antara materi yang ada itu ada proyek atau penugasan. Kita sampai ketiga masih ada dua penguatan setelah kita memberikan umpan balik. Ada yang mau sharing tentang umpan balik yang konstruktif? Kalau tidak kita lanjutkan ke yang kelima ya. Mendukung proses kognitif peserta didik. Nah, ini pasti ya, instruksi kita karena tadi berorientasi kepada tujuan pembelajaran, otomatis tujuan pembelajaran itu kan runut atau sistematif. Nah, proses kognitifnya peserta didik juga harus runut dan sistematis ya. Mulai dari konsep-konsepnya dulu, baru ke yang real, dari yang abstrak ke yang real gitu ya. Bapak Ibu pasti sudah ngelotok lah, baik itu evaluasi atau menyusun kisi-kisi instruksi bagaimana caranya. Yang pertama menggunakan bantuan visual ya. Jadi ketika kita memberikan instruksi biar tidak tidak roaming atau tidak diterima dengan baik oleh murid, kita bisa menggunakan bantuan visual. Bantuan visual bisa bermacam-macam Bapak Ibu ya. Ada infografis, bisa video perspektif yang berbeda dengan murid, harus sebaiknya ya, bukan harus, sebaiknya bisa menggunakan bantuan visual gitu ya. Ya. Instruksi pembelajaran yang efektif, dan 4 strategi menyampaikan instruksi pembelajaran yang efektif. 754 ini diingat-ingat terus ya, karena ini menjadi basic knowledge-nya Bapak Ibu atau pengetahuan dasarnya gitu ya. Kita beraktivitas yuk Bapak Ibu ya. Nah, aktivitasnya apa nih kira-kira Bapak Ibu? Mau yang bagaimana? Ice bikin. Oh ya. Silakan bergabung Bapak Ibu dengan nomor yang sama tadi.
1, 2, 3, 4. Jadi ada 5. Silakan Bapak Ibu. Iya, iya, coba Bapak Ibu. Nanti kalau bergabung dengan teman-temannya mereka sudah terbiasa gitu ya. Iya, silakan boleh urut 1 di meja sini, 2 di meja sini, 3, 4, 5. 1, 2 di sini, 3 di tengah, 4, 5. Silakan Bapak Ibu, ayo. Nomor soal dan jumlah ya. Ya. Mungkin untuk yang aspek evaluasi gunakan yang tadi ya 754. Ya, silakan. Saja kekurangan yang ditemukan dan nanti diperbaiki kalau sudah menemukan. Itu kan contohnya sudah ada ya, contohnya sudah ada 4 di atas tuh. Diingat-ingat ya konsep dasarnya 754 itu Bapak Ibu yang menjadi acuan. Oh, ini titik-titik. Menggunakan prinsip bukan menyusun. Ya kan tadi aspeknya itu ada 7 kriteria. Kalau tidak ada berarti bukan ya bukan eksekusi, bukan instruksi gitu loh, gitu aja. Ini kan bukan belum yang benar gitu loh Pak maksudnya. Itu apakah termasuk instruksi yang efektif atau bukan gitu? Iya, kalau karena tidak ada 754 ya jangan dimasukkan ya Bapak Ibu. Begitu. Iya, kalau tidak ada di 754 jangan dimasukkan gitu ya, jangan dipaksakan untuk 754. Pemantik, guru memberikan pertanyaan pemantik, oh yang ini berarti gitu. Ada nggak di sini? Ya. Ya kalau itu kan tidak ya udah bukan, makanya dipilih aja. Nah misalnya ini berarti di sini aspeknya apa? Prinsip, konsep atau apa gitu. Kalau bukan berarti bukan kisi-kisi, bukan kisi-kisi, bukan instruksi pembelajaran yang efektif gitu di keterangannya. Ya jadi ini kan masih banyak ya Bapak Ibu. Jadi yang masuk ke 754 yang mana dilingkari boleh. Kalau yang tidak ya tulis aja di aspeknya bukan kriteria instruksi yang efektif gitu. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini masih mencari kan analisis yang diberikan. Kekurangannya apa, yang bukan yang mana gitu ya. Konsepnya dari strateginya dari prinsipnya Bapak Ibu. Interaksi ya. Mendorong interaksi guru dan peserta didik kan berat, ini kan ya salamnya interaksi kan berarti prinsip pembelajaran ini efektif ya. Iya bisa dari 3-3-nya dari 754-nya. Berarti kan bisa ini kan dulu. Nah, penilaiannya Misalnya ini cuma satu aja prinsip ya udah prinsip gitu. Nggak yang 3-3-nya nggak bisa. Instruksi ya tulis bukan instruksi pembelajaran. masuk mana dari yang 7? Ini berorientasi pada tujuan pembelajaran ini. Ya, berarti termasuk ke kriteria belajar. Oh, itu jadi kita tulis nomor 6 ya. Kriteria Evaluasi di sini boleh konsep, boleh prinsip, boleh ini aja, gitu-gitu aja. Jadi cepat ini kan hanya ini. GP kan ditentukan dari pusatnya kapan? Prinsip. Bukan guru kan? Prinsip. Guru mengenal identitas prinsip kan? Mendukung proses kognitif serta pendidik dari Itu guru memahami berarti dua. Iya, nomor 5 kan runut. Ini masuk di prinsip, benar tak? Iya. Yang
Prinsip nomor 5 kali ya. Strategi materi tadi nomor prinsip nomor 1. Prinsip nomor 1. Yang mana? Materi tadi. Prinsip nomor materi. Oh, sorry, maaf. Kriteria nomor 1. Kriteria nomor 1. Sama-sama. Oh ya, satu aja. Itu ya, satu kelompok satu. Nah, itu sekarang bisa, itu sudah merujuk ke konsep dasar 754-nya sudah di situ. Nah, yang mana sekarang yang masuk ke 7 yang mana, yang 5 yang mana, yang 4 yang mana. Kalau tadi kan, nah ini kan sekarang dimasukkan ke dalam format yang benar. Tulis ya ininya instruksi seperti yang tadi apa, misalnya untuk KTP misalnya masuk 7 ya tulis di 7 gitu. Kalau misalnya nomor 7 masuk di bisa sini ya, karena mungkin ada yang berbeda pendapat, oh ini prinsip, oh ini konsep dasar dan sebagainya. Tulis berarti harus sesuai dengan ini di konsep itu maksudnya ya. Yang mana Bapak? Iya, Mana ada kami